Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Nah, buat kalian yang punya anabul alias anak bulu di rumah, wah pasti tahu banget kan gimana berartinya kehadiran mereka? Punya kucing itu emang beneran mood booster banget. Mukanya yang lucu, bulunya super lembut, ditambah tingkahnya yang kadang absurd, itu bener-bener bisa bikin kita senyum lagi abis seharian capek beraktivitas. Tapi jujur aja nih, kita sering kali lupa kalau ngerawat mereka itu butuh komitmen yang jauh lebih dalam dari sekedar rutinitas dasar loh. Jadi hari ini kita nggak cuma bakal bahas checklist biasa, kita bakal membedah tuntas sebuah panduan gaya hidup holistik buat anabul kalian. Materi ini kita tarik langsung dari berbagai sumber medis dan ahli perawatan hewan ya. Tujuannya cuma satu, mastiin kualitas hidup kucing kesayangan kalian ada di level paling maksimal. Coba deh, sering banget kan apalagi buat yang baru pertama kali melihara kucing, muncul satu asumsi gini. Dikasih makan aja kan udah cukup. Wah, jawabannya tegas banget nih. Enggak. Sama sekali enggak. Mangkok makanan yang selalu penuh itu sering banget disalahartiin sebagai tanda kalau kucing kita udah 100% sehat. Kenyataannya, memelihara kucing itu jauh lebih kompleks dari itu teman-teman. Kucing yang kenyang itu belum tentu kucing yang sehat secara fisik maupun mental. Ada banyak banget aspek tersembunyi dari kesejahteraan mereka, yang kalau kita abaikan, pelan-pelan malah bisa nurunin kualitas hidup mereka. Nggak mau kan kayak gitu? Makanya, buat ngerawat anabul dengan benar, hari ini kita bakal membedah 4 pilar utama dari sumber-sumber tadi. Pertama, soal nutrisi dan hidrasi dasar. Terus kedua, kebersihan tubuh dan lingkungan. Ketiga, perlindungan medis rutin. Dan yang terakhir, kasih sayang dan sosialisasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke pilar pertama ya, nutrisi dan hidrasi dasar. Ini benar-benar fondasi paling mutlak. Mari kita bedah hitung-hitungan diet ideal buat seekor kucing. Dari total makanan mereka, sekitar 90-95% kalori itu harus datang dari makanan utama yang seimbang. Biasanya sih dry food alias makanan kering ya. Kenapa harus gitu? Soalnya dry food yang formulanya bagus itu mengandung taurin dan asam amino esensial. Ini bener-bener krusial banget loh buat kesehatan mata dan jantung anabul kita. Terus, sisa 5-10%-nya buat apa dong? Nah, porsi kecil inilah jatah buat snack atau wet food. Cukup kasih 1 atau 2 kali aja seminggu buat variasi. Jadi bukan menu utama tiap hari ya. Keseimbangan persentase ini nih yang jadi kuncinya. Pernah perhatiin nggak sih kucing kalian suka tiba-tiba nyoba minum dari keran wastafel atau iseng ngorek-nyorek mangkok airnya? Nah, itu tuh bukan karena mereka caper loh. Secara insting, kucing itu punya preferensi kuat banget sama air yang mengalir. Jadi daripada cuma naruh mangkok air biasa yang diam, mendingan kalian sediain tempat minum khusus yang ada pancuran kecilnya. Trik sesederhana ini terbukti ampuh banget buat dorong mereka minum lebih banyak. Dan pastinya jangan lupa ganti airnya tiap hari ya. Langkah kecil ini beneran jadi garis pertahanan pertama buat mencegah dehidrasi parah, infeksi saluran kemih, sampai penyakit ginjal yang emang rentan banget dialami kucing. Terus, soal urusan toilet nih, ada satu aturan emas yang sayangnya sering banget dilewatin. Aturan N+1 buat litter box alias kotak pasir. N itu jumlah kucing kalian. Maksudnya gini, misal kalian punya 2 kucing, berarti litter box-nya harus 2 ditambah 1. Jadi total 3, kok harus sedia 1 ekstra sih? Gini, kucing itu hewan yang super sensitif soal kebersihan teritorinya. Kalau kotak yang biasa mereka pakai lagi kotor, atau habis dipakai kucing lain, kotak ekstra ini bahkan jadi alternatif mereka. Ini penting banget buat mencegah masalah perilaku, kayak tiba-tiba kencing sembarangan di karpet rumah. Pastiin juga kalian pakai pasir yang minim debu biar mereka nggak bersin-bersin. Taruh di tempat yang gampang diakses dan pastinya harus selalu kering. Sip, sekarang kita beralih ke pilar kedua, kebersihan tubuh dan lingkungan. Gimana kita bisa nyiptain lingkungan yang benar-benar sehat buat anabul? Kucing itu emang jagonya mandi sendiri, tapi mereka tetap butuh bantuan kita buat perawatan rutin harian. Pertama, sisir bulu mereka tiap hari. Ini bukan cuma buat manja-manjaan ya, tapi buat mencegah bulu mereka, apalagi yang long hair, jadi kusut atau gimbal yang bisa narik kulit dan bikin sakit. Kedua, mandiin mereka cukup 1-2 kali sebulan pakai sampo khusus kucing. Ini tujuannya buat ngebasmi potensi jamur sama kutu. Nah, yang terakhir dan gak kalah penting, potong kuku rutin. Ini nggak cuma nyelamatin kulit kita dari cakaran dan bakteri, tapi juga nyelamatin sofa kesayangan di rumah dari kehancuran. Ngomongin soal perabotan, tahu nggak sih kalau kondisi tempat tidur anabul itu ngaruh banget ke kebiasaan mereka? Bayangin kalau kasur kucing kalian jarang dicuci, wah itu bakal jadi surga buat bakteri, jamur, kutu, sampai tungau berkembang biak. Ngerinya, kondisi ini bisa memicu masalah kulit sama pernapasan buat si kucing. Terus, apa yang terjadi kalau kasurnya kotor dan bau?
Kucing itu pinter, dia bakal otomatis nyari tempat yang lebih wangi dan nyaman. Ujung-ujungnya, tempat tidur kalian, selimut, atau sofa kesayangan di ruang tamu bakal jadi target buat dibajak. Jadi ngejaga kasur kucing tetap bersih itu sebenarnya kunci kenyamanan buat seisi rumah. Satu lagi yang wajib ada di rumah, tiang garukan atau scratching post. Ini penting banget buat dilurusin ya. Tiang garukan itu bukan sekedar mainan pelengkap. Ini tuh murni kebutuhan biologis mutlak buat si kucing. Menggaruk adalah cara alami mereka buat meregangkan otot bahu dan punggung. Sekalian ngasah kuku biar tetap sehat. Daripada pusing lihat mereka jadiin pinggiran karpet atau kaki meja kayu sebagai tempat gym dadakan, mending sedia fasilitas yang benar. Memang sih kadang butuh waktu dikit sampai mereka terbiasa paket yang itu, tapi insting alami mereka pada akhirnya bakal nuntun mereka kok buat fokus menggaruk di tempat khusus itu. Kita lanjut ke pilar ketiga, perlindungan medis rutin. Mari kita ubah mindset kita soal medis ini sebagai investasi kesehatan, bukan nunggu kucingnya sakit baru panik. Pondasi kekebalan tubuh Anabul itu sebenarnya udah harus dibangun dari mereka masih kecil, lewat 3 tahap vaksinasi yang presisi. Langkah pertama, vaksinasi dimulai pas anak kucing umurnya 8 minggu atau seenggaknya pas berat badannya udah tembus 1 kilogram. Terus langkah kedua, mereka wajib balik lagi 1 bulan kemudian buat di-booster, ini buat memperkuat sistem imun yang udah dibentuk tadi. Nah, langkah ketiga, ini yang jadi komitmen seumur hidup, booster vaksinasi tahunan. Ini jadwal mutlak ya, bener-bener nggak bisa ditawar kalau kalian mau Anabul kalian aman dari berbagai penyakit fatal. Emangnya kenapa sih jadwal tadi itu sepenting itu? Karena vaksin-vaksin ini emang diformulasiin khusus buat ngelawan virus yang ganas dan super nular. Ada vaksin inti buat herpes, parvovirus, dan kalisivirus. Terus ada tambahan penting kayak rabies dan panleukopenia. Penyakit-penyakit ini nyebarnya cepet banget loh. Apalagi kalau Anabul kalian tipe yang suka main keluar rumah, bergaul, atau bahkan berantem sama kucing liar, wah, risiko kepapar virus mematikan ini meroket tajam. Jadi vaksin inilah yang jadi perisai pelindung utama mereka. Coba ingat 1 angka krusial ini buat hari ini. 1. Yap, kalian wajib banget bawa kucing berkunjung ke dokter hewan minimal 1 kali per tahun. Walaupun nih ya, Anabul kelihatan sehat walafiat, aktif lompat sana-sini, dan makannya lahap, check-up tahunan itu tetap super krusial. Karena dokter hewan itu nggak cuma nyuntik vaksin aja, mereka bakal ngecek ada nggaknya tumbukan karang gigi, ngevaluasi porsi makannya, dan yang paling penting, deteksi masalah kesehatan sedini mungkin sebelum berubah jadi komplikasi yang nyakitin dan mahal buat diobatin. Bahkan, hal sepele kayak perubahan frekuensi mereka bolak-balik ke litter box aja bisa jadi pertanda awal kondisi medis tertentu loh. Sekarang kita bahas soal sterilisasi atau kebiri. Percaya deh, prosedur ini ngasih manfaat medis dan perilaku yang luar biasa gede buat kucing jantan maupun betina. Secara medis, ini benar-benar nyelamatin nyawa. Buat kucing betina, sterilisasi mencegah infeksi rahim parah dan kanker payudara. Buat jantan, ini mencegah gangguan prostat. Dari sisi perilaku juga mantep banget. Kucing betina jadi terhindar dari kehamilan yang nggak direncanain, yang secara nggak langsung ngebantu ngontrol populasi kucing liar secara manusiawi. Buat yang jantan, kebiri ini bakal drastis banget ngurangin insting mereka buat kelayapan nyari betina, ngurangin resiko berantem, dan ngilangin kebiasaan buruk spraying atau kencing sembarangan buat nandain wilayah. Asli deh, ini bakal bikin hidup mereka, dan pastinya hidup kalian, jauh lebih damai. Akhirnya kita sampai di pilar keempat sekaligus yang terakhir, kasih sayang dan sosialisasi. Kita bakal bahas kesehatan mental dan emosi kucing kita. Banyak yang bilang kucing itu makhluk penyendiri, padahal aslinya mereka itu cerdas dan penyayang banget loh. Mereka bisa gampang banget ngerasa bosan, bahkan depresi kalau cuma disuruh diam aja di rumah, apalagi kalau dikurung seharian di dalam kandang. Aturannya simpel aja sih, bebasin mereka dari kandang, biarin mereka jalan-jalan dan nge-explore rumah dengan aman. Jangan lupa juga sedia mainan khusus dan luangin waktu kalian setiap harinya buat interaksi dan main bareng secara aktif. Sesi main inilah yang bakal ngebangkitin insting berburu mereka, ngusir rasa bosan, dan pastinya ngebangun ikatan emosional yang gak tergantikan antara kalian dan si Anabul. Kalau kita rangkum semua materi bedah kita hari ini, sebenarnya semuanya bermuara ke satu pesan yang kuat banget. Merawat kucing bukan cuma tentang menjaga mereka tetap hidup, tapi tentang ngasih mereka kualitas hidup yang tinggi lewat perawatan yang sepenuh hati. Mulai dari hal kecil kayak ganti air minum, bersihin kotak pasir tambahan, atur jadwal ke dokter hewan, sampai nyempetin waktu buat main bareng. Semua itu bukan sekedar beban tulis harian ya. Itu adalah bukti nyata dari komitmen kita buat nyiptain sebuah hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang. Ini yang bakal ngangkat status kalian, dari yang tadinya cuma sekedar pemilik, jadi keluarga sejati buat mereka. Nah, sebagai penutup sesi kali ini, aku punya satu tantangan kecil tapi langsung buat kalian nih. Dari 4 pilar yang udah kita bedah bareng tadi, entah itu ngebagusin kualitas makanan dan pancuran air mereka, nambah litter box dan tiang garukan, booking jadwal dokter hewan, atau sesimpel janji buat main ekstra 15 menit malam ini, kira-kira bagian mana nih yang bakal kalian lakuin buat Anabul kesayangan di rumah hari ini juga?
Ingat loh, pengetahuan sekeren apapun cuma bakal jadi teori kalau nggak kita wujudin lewat tindakan. Makasih banyak udah gabung di sesi kita hari ini, dan selamat ngasih kerawatan yang terbaik buat Anabul kalian. Sampai jumpa!